Pagi menyapa sawah yang luas, langkah kaki menyusuri batas. Di bawah langit yang biru terang, petani cabai mulai berjuang. Peluh menetes tak jadi beban, tangan cekatan rawat tanaman. Hijau daunnya, merah buahnya, tanda doa mulai berbuah nyata. Petani cabai Argo Mulyo, teguh hatimu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk bolo-bolo tani Argo Mulyo. Pada video kali ini kita akan mereview yaitu terkait ini proses olah lahan selanjutnya. Yang kemarin sudah kita publikasikan yaitu terkait pembuatan lahan mentah atau bedengan setengah jadi. Jadi bedengan setengah jadi kemudian diteruskan dengan pemberian pupuk dasar, dan untuk hari ini adalah untuk proses selanjutnya yaitu proses pembentukan bedengan dengan sempurna. Jadi untuk bedengan yang sudah diolah seperti ini bentuknya seperti ini kurang lebih. Nah, ini bedengannya cukup besar karena kita targetkan untuk panennya di bulan Desember atau bulan November, jadi di musim penghujan, untuk mengantisipasi supaya tidak banyak tanaman yang terserang jamur, baik itu layu fusarium maupun busuk batang. Jadi untuk bedengannya sudah dihaluskan seperti ini. Nah, ini untuk bedengannya kurang lebih lebarnya sekitar 2 meter, 2,2 meter. Jadi nanti untuk tanamannya di sini. Ini kita akan tanam dengan sistem segitiga. Jadi nanti tanamannya di sini sama di sini. Untuk jarak tanamnya yaitu 70 kali 55. Jadi untuk bedengan yang belum jadi seperti ini bentuknya. Nah, ini bedengan yang setengah jadi. Kemarin kan bedengannya 3 jadi 2, jadi 3 bedeng kita jadikan 2 bedeng. Nah, untuk bedengan yang setengah jadi seperti ini, dan kemarin kita sudah aplikasikan untuk pupuk dasarnya, dan juga ini diberikan lagi dolomit. Untuk dosisnya sudah kita bahas di video sebelumnya. Untuk penggunaan Vertipos 2 sak, kemudian penggunaan pupuk badak atau kohi giling kita menggunakan 7 sak. Dan untuk dolomitnya kita menggunakan 20 sak. Kemudian untuk tahap selanjutnya, ini kan posisi tanah masih kering. Jadi sembari menunggu turun hujan, ataupun kita ketika tidak turun hujan yaitu melakukan penyiraman atau pengeleban. Jadi lahan ini kita airi supaya nanti bedengannya itu basah. Ketika bedengan basah, untuk tanaman ketika nanti bidah tanam dari begi atau dari persemaian kemudian dipindah ke lahan itu tidak stres. Jadi kondisi kalau bisa itu tanahnya ini sedikit basah. Nanti karena ini di musim kemarau tidak turun hujan, kemungkinan nanti kita akan melakukan pengairan atau pengeleban. Ini dari tahap penghalusan dari bentuk bedengan seperti ini kurang lebih nanti 2 minggu. Jadi 1 minggu kita melakukan pengeleban supaya supaya tanahnya itu bisa kadar airnya itu terjaga. Kemudian setelah dilakukan pengeleban ini kita akan lakukan proses pemasangan plastik. Nah, setelah proses pemasangan plastik, kemudian nanti kita melakukan penanamannya itu di minggu berikutnya. Jadi pemberian pupuk dasar pada lubang tanam. Untuk pupuk dasar yang kita gunakan besok menggunakan Saprodap untuk di lubang tanam. Kemudian kita akan tambahkan lagi organik, yaitu pupuk dari Kenso. Itu mereknya Aviavik, itu dengan kandungan organik. Paling dosisnya kalau untuk lahan seluas ini untuk Saprodapnya kurang lebih habis sekitar 15 kilo. Kemudian untuk Aviaviknya kita pakai 20 kilo.
Wis. Jadi seperti ini kondisi lahan yang dekat dengan genangan air. Jadi untuk yang sebelah sini memang airnya itu tidak bisa tuntas. Makanya dari tanaman yang kemarin kita belajar, yaitu kita mengantisipasinya dari awal. Untuk yang kemarin ini terutama untuk dua bedeng ini sampai sana, sampai ujung sana dekat jalan itu, untuk tingkat kelembabannya tinggi karena airnya sangat banyak. Nah, maka dari itu kita melakukan olah lahan dengan sempurna dari awal, kita antisipasi. Nah, dari ini bedengannya kita tinggikan, atau untuk antisipasi tanggulnya kita tinggikan, agar supaya nanti ketika datang banjir di musim penghujan itu harapannya airnya tidak masuk ke lahan. Jadi ini tanggulnya kita tinggikan sampai ujung sana. Nah, ini kondisi tanahnya seperti ini, becek. Nah, kalau kondisi tanah seperti ini terlalu becek itu untuk tanamannya kurang bagus. Jadi yang jelas untuk jamurnya itu banyak. Karena untuk tanaman cabai itu membutuhkan air tapi tidak terlalu banyak air. Jadi kalau bisa itu antara kadar air dengan pori makro ataupun pori mikro itu standar atau seimbang begitu. Jadi untuk pertumbuhannya bisa bagus. Wis, Duk. Jadi seperti ini untuk proses penghalusan kita masih menggunakan manual, menggunakan cangkul. Nah, ini tujuannya nanti ketika bedengannya sudah halus untuk untuk plastiknya itu bisa awet. Nah, ini contoh yang sudah jadi seperti ini untuk bedengannya. Nah, kalau dia dilihat dari kejauhan seperti itu untuk bedengannya. Jadi ini untuk prosesnya masih manual. Ini bersama Pak Walianto, asik. Oke, Pak RT ke tak video. Nah, kalau tidak dilakukan proses penghalusan, ini kan ada bagian tanah yang masih bentuknya seperti ini. Nah, kemudian untuk proses penghalusannya seperti ini menggunakan cangkul. Nah, dikepui. Oke, mungkin sekian dulu yang dapat kita share pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capai Argo Mulyo, tentu hatimu bakara yang menyala. Meski panas badai dan hujan, tak padamkan semangat bertahan. Dari ladang turun ke pasar,